Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Kumadar mang Bapak sadayana. Alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dikisahkan dulu seorang ulama bernama Hasan Al-Basri, sering kita dengar namanya, ketika hendak menguburkan jenazah, beliau ditanya, jenazah siapa itu? Kata beliau menjawab, dia adalah ana wa anta, dia adalah aku dan kamu. Kemudian beliau mengatakan, ya ibna Adam, innama antal ayyam, wahai manusia, wahai ibnu Adam, sesungguhnya kalian hanyalah bilangan dari hari-hari. Idza dzahabal yaum dzahaba min ba'dika. Apabila hari-hari itu berlalu, ya, kita termasuk bilangan dari hari-hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus saja seperti itu. Kata beliau, apabila hari-hari itu berlalu, maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Semakin kesini tidak terasa ya, perasaan baru kemarin duduk di sini sudah berjumpa kembali. Mudah-mudahan tentunya Allah karuniakan pada kita kekuatan, tentunya hidayah dan taufiknya untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak tahu ajal menjemput kita kapan, karena ajal tidak menunggu taubat kita, ajal tidak menunggu apapun itu. Tentunya kemarin yang di Cianjur kabayang ya, jam berapa dulu teh, siang ya, jam seberapa kamu ngerti gempa teh? Pada tos duhuran nya setengah dua nuju naon mungkin di rumah gitu ya, tidak menyangka. Dan itu katanya cuma 10 detik getarannya, sampai yang meninggal banyak. Saya lagi duduk ya, sedang makan dengan istri, makan nasi padang, nanti disebutkan nasi padang ini disebutkan nasi padang karaos gitu goyangannya, langsung searching di internet. Masya Allah, ternyata saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di sana. Nah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, ketika Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan ketaatan terbaik, ibadah terbaik kita. Jadi ada kan orang yang mau meninggal teh asal lebih soleh gitu dari yang biasanya gitu ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan rezeki terbesar di kehidupan kita, yakni meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita bertilawah dulu surat yang tentunya sudah pada hafal, surat Ad-Duha. Kita baca sedikit, mohon diikuti dulu sekali-sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan umum pembacaan surat Ad-Duha, huruf dhad seringkali dia tertukar dengan dal. Tidak wad, bukan wad, tapi waw. Waw. Huruf dhad itu nanti secara makhraj sisi lidah menyentuh gigi geraham. Gigi yang sering dipakai mengunyah makanan ya.
Wadduha. Coba. Tidak wad tapi wadduha. Lagi. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Nanti tanda bendera dalam Quran, kalau di Quran warna dia ada 3 warna. Ada yang merah, ada yang biru, nanti ada yang hijau. Bedanya apa? Kalau yang biru itu mad wajib, tanda benderanya dibaca 4 sampai 5 harokat ketika wasol. Kalau yang merah ini mad lazim salah satunya. Cirinya apa? Kalau yang dibaca 4 sampai 5 harokat, setelah tanda bendera ada bunyi a, i, u atau an, in, un. Kalau yang 6 harokat setelah tanda bendera ada tasdid atau sukun. Ini tasdid berarti berapa harokat? 6. Oke. Wa wajadaka dhallan fahada. Coba lagi. Nah kalau ini boleh 4 atau 5 harokat. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Sa'ila wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika. Oke, barakallahu fikum. Sekarang baca dulu bersama dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Teruskan. Tahan. Fa'awa. Terus. Dhallan fahada. Terus. Tahan. Fa'auna. Terus. Tahan. Yatima fala taqhar. Tahan. Mas fala tanhar. Terus. Barakallahu fik. Hari ini insya Allah kita coba melatihkan kembali di huruf-huruf yang mungkin disebut beti. Apa beti? Beda tipis ya. Beda tipis karena di lisan kita seringkali ketika ngaji suka ketukar-tukar. Ya. Ada yang baca a'udzubillahi minas syaiton, harusnya syaiton. Pakai shin. Ya. Saya pernah sampaikan konsekuensi berubah huruf, tertukar huruf, maknanya bisa berubah. Sakaro, syakaro. Masih ingat? Sakaro itu mabok, artinya kalau syakaro bersyukur. Ya, syukur. Makanya ada ayat la taqrabus shalah, ya. La taqrabus sholata wa antum sukaro, ya, dalam keadaan mabuk. Tidak boleh, katanya tidak boleh. Tapi itu kalau homer itu kan bertahap ya pengharamannya. Hati-hati nih pemahaman, jangan sampai gagal paham. Tuh mabuk boleh, tapi entong pas badai sholat bukan. Oke. Sakaro dengan syakaro ini beda artinya. Oke. Di fotokopian yang sudah dibagikan kita lihat ada huruf shin, ada huruf sin. Yang mana kedua huruf ini meskipun di telinga kita agak mirip kan, padahal dia makhrajnya beda jauh. Kalau shin itu secara makhraj keluar dari tengah lidah menggesek langit-langit dalam mulut. Simak. Coba. Oke. Terus kesalahan umum, shin ini seringkali monyong. Ketika baca shin suka gini. Sya, sya, tidak. Sya. Itu kesalahan umum, hati-hati. Saya sebutkan di sini, saya tuliskan ada shin yang harokatnya sukun. Oke. Ingat saya pernah sampaikan, ruh setiap huruf itu bunyi sukunnya. Karena shin ini dia termasuk huruf yang memiliki karakter atau sifat hams, kemudian rokhwah. Hams itu ngalir nafas, rokhwah itu ngalir suara. Sehingga dia ada awalannya dulu. Lihat kalau saya kepal tangan saya, bunyikan shin dengan sukun. Perhatikan sukunnya, simak. Tapi saya panjangkan ya. Coba sekali lagi.
Ingat bibirnya tidak monyong, tidak tidak, tapi sekarang kita kasih harokat. Simak. Sya. Coba. Sya. Sip. Kasroh. Si. Coba. Bunyi awalannya semuanya sama. Baik fathah, kasroh, domah. Sekarang domah. Simak. Syu. Coba. Sip. Ketika domah dia tidak boleh langsung monyong, tidak. Syu. Tidak. Tapi bunyikan konsisten sama dia. Syu. Coba. Sekarang kita gabung, simak. Sya, si, syu. Coba. Biasa? Insya Allah. Biasa. Oke. Sekarang kalau dia bertasdid, tasdidku kan double ya. Double. Sehingga dia akan lebih nampak alirannya. Simak. Sya, sya, coba. Sya, sya. Hati-hati. Sya, sya. Sya. Oke. Ingat ada awalan dulu. Si, si. Syu, syu. Simak, jangan dulu monyong. Syu, syu. Coba. Sip. Sekarang huruf sin. Susah. Bisa lah insya Allah. Ini heshe, nah Ustaz, heshe ini pakai sya. Kalau sin ini sama bentuknya, cuman beda titik. Kalau shin tadi ada titik 3, kalau ini enggak ada. Kalau huruf sin, makhrajnya keluar dari ujung lidah, nyentuh ke pangkal gigi seri bawah. Simak, tipis dia. Coba. Oke. Sekarang kita kasih harokat. Sa. Coba. Sip. Simak kasrohnya. Si. Coba. Sip. Ada awalan dulu ya. Su. Coba. Simak. Sa. Si. Su. Coba. Su. Itu dia. Sip. Ketika bertasdid maka dia seperti tadi, lebih nampak lagi aliran suara dan nafasnya. Sa, sa. Coba. Sa, sa. Sip. Si, si. Coba. Si, si. Ingat ini jangan langsung monyong. Su, su. Coba. Sip. Kita simak. Kita latihkan. Kesalahan umum ketika sukun, seringkali dia kurang ngalir, langsung pindah ke huruf berikutnya. Padahal dia harus ngalir dulu. Tidak asya, kurang ngalir. Asya, tidak. Alirkan dulu. Asya ahum. Coba. Sip. Wad'u syuhada'akum. Coba. Wad'u syuhada. Sip. Ma'isyatan dhanka. Coba. Isyatan dhanka. Sip. Bisa Pak? Insya Allah. Insya Allah apa insya Allah? Pakai sya. Insya Allah. Orang Sunda mah insya Allah gitu ya. Hati-hati. Bukan sa tapi sya kalau insya Allah. Oke. Sekarang kita lihat.
Huruf sin, huruf sin mah gampang. Sayadkhuluna. Coba. Sip. Nah, kesalahan umum di bismillah, sinnya dia tidak boleh dipantulkan. Suka ada yang baca bismillah, bismi, tidak boleh. Tapi ngalir dia. Bismillahi. Coba. Sip. Minas samai ma'a. Coba. Sip. Kita review lagi di atas. Huruf sukun shin, coba 1, 2, 3. Sip. Kasih harokat. Sha, shi, shu. Terus sha, maaf, tasdid. Sha, sha, shi, shi, shu, shu. Terus sin. Kasih harokat fathah. Sa, si, su. Terus sa, sa, si, si, su, su. Contohnya asya, 1, 2, 3 bareng. Asya ahum. Terus syuhada akum. Sip. Isyatan dhanka. Terus sayadkhuluna. Terus satu lagi. Sip. Ada yang mau coba sendiri? Solo karir. Solo karir. Ada Pak? Siapa? Cekap, cekap. Ustadz pada nyobi? Enggak. Sip. 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 Bawahnya saya dulu. Pamang, set. Sip. Saya. Oke, saya Barakallahu Fik. Saya tidak berani ngoreksi ketua DKM bisa dipecat. Bisa dipecat. Barakallahu Fik. Saya sad punten. Sekarang masuk huruf H. H. Nah, seringkali H dengan H juga sering tertukar. Hati-hati. Ini juga sama, H itu dia memiliki karakter yang sama dengan Shin tadi. Secara nafas, secara suara. Simak. H. Coba. H. Tapi ininya jangan monyong dok. Tapi H. Coba. H. Kalau kasro simak. Hi. Coba. Cip. Kalau boma perhatikan. Hu. Dah hese sebenarnya. Soalnya nafasnya boros kalau H enggak ya? Ya. Simak. Ha. Hi. Hu. Coba. Sip. Hu. Jadi ketika membaca huruf H itu dia pastikan ada awalannya. H, I, Hu. Sip. Ketika bertasdid akan lebih nampak. H,
ha. Coba. Ha ha. Hi hi. Coba. Hi hi. Hu hu. Tadi tiasana susah, ustadznya susah. Kese. Nah, karena H ini termasuk huruf yang tipis, sehingga si bibir kita irja balik lagi. Tidak hu tapi hu. Coba. Hu. Nah, itu dia. Jadi tidak hu tapi hu. Sekali lagi. Hu. Sip. A ini huruf H. Kalau ini lebih akrab. Coba ha, hi, hu. Coba. Tapi jangan berlebih, bukan di dada tapi tenggorokan bawah. Ha, hi, hu. Coba. Ha, hi, hu. Kalau berlebih jadi ha, hi, hu. Tidak. Ha, hi, hu. Biasa. Oke. Ketika bertasdid simak. Ha, ha. Coba. Ha, ha. Hi. Coba. Hu. Ini juga sama irja, balik lagi bibirnya. Hu. Coba. Hu. Sip. Contoh. Ihdinas sirata. Coba. Hudam mir rabbihim. Coba. Oke. Ketika bertasdid harus lebih hati-hati. Karena kesalahan umum seringkali diputus. Mutahharoh. Bukan. Karena dia H ini ngalir, suaranya harus nyambung dia. Mutahharoh. Coba. Mutahharoh. Karena nanti beda. Kira-kira yang mana yang nyambung suaranya? Dia harus nyambung karena H itu ngalir suara dan nafasnya. Satu, mutahharoh. Satu. Kedua, mutahharoh. 1, 2. Sip. Ijma ya, semua sama sepakat. Ijma ulama. Jadi tidak mutahha tapi mutahharoh. Lagi. Sip. Marfu'atum mutahharah. Sip. Sekarang huruf H, simak. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahim. Coba. Nah, itu dia. Ada awalan dulu, tidak ar-rahim, tidak him, tapi ahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahim. Sip. Wadduhaha. Coba. Sip. Satu lagi. Ghafurur Rahim. Coba. Sip. Bisa Pak? Insyaallah. Minimal kita sudah belajar dan berusaha. Jadi mau dihisab insyaallah. Insyaallah ya, sudah berusaha, sudah belajar. Karena emang kalau sudah seumuran kita, Pak, untuk merubah tuh lumayan butuh perjuangan.
Nah kita mah kan pengen yang instan ya, satu pertemuan langsung bisa, padahal salahnya sudah mangpuluh-puluh tahun. Kan kita biasa Ar-Rahmanir Rahim, kan biasa gitu ya. Nah pas ngaji satu pertemuan kudu langsung bisa atau nggak bisa tuh Pak. Ini kan sudah bertahun-tahun kita teh membaca dengan cara yang sebelumnya gitu ya, sehingga emang butuh kesabaran. Coba lagi baca bareng dari atas, langsung ke harokat saja. Tu dua tiga. Ha, hi, hu. Terus ha, hi, terus hu, terus ha, hi, hu. Terus ha, hi, hu. Langsung latihannya. Ihdinas sirata. Terus hudam mir rabbihim. Terus tahan mutahharah. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Terus sip. Terakhir ada di Quran surat Asy-Syams. Surat ini kalau kita lihat surat yang paling banyak waw qasamnya, waw sumpah, sampai 7 kali kalau tidak salah ya. Di waw kalau dalam bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab ada 9 macam. Ada waw atof, salah satunya ini waw qasam, sering disebut waw sumpah. Jadi dengan waw ini menjairkan isim setelahnya. Contoh asyamsu didahului waw qasam jadi wasyamsi ya. Apalagi wal asri sering diterjemahkan demi, wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar, wattini demi buah tin. Terus apa lagi ya, wadduha itu juga sebenarnya ada kasroh di sana, cuman kasrohnya muqaddarah, nyumput ya. Kalau belajar bahasa Arab nanti tahu di sana tuh ada kasroh, tapi kasrohnya muqaddarah. Nah ini salah satunya wasyamsi. Coba wasyamsi. Ingat sin juga dia ada awalan, shin sin sama. Wasyamsi. Coba si. Terus ada huruf H, ada huruf H, hati-hati. Wadduhaha. Coba sip. Terus di ayat kedua juga ujungnya ada huruf H. Wal qamari idza talaha. Coba wan nahari idza jallaha. Coba wal laili idza yaghshaha. Coba sip. Kita praktekkan tanpa melihat ayatnya. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum hafal kita hafalkan. Yang sudah hafal juga kita hafalkan terjemahnya, minimal supaya kita bisa mentadaburi ayat yang dibaca. Oke.
Kita pakai gerakan, lihat. Kita simulasi supaya lebih mudah. Di ayat pertama Allah bersumpah demi matahari. Simak. Wasyamsi. Coba ikuti gerakannya. Wasyamsi. Ingat shin itu kalau bertasdid alirkan suaranya. Wasyamsi. Coba bulat seperti matahari. Wasyamsi artinya demi matahari. Apa? Demi matahari. Sekali lagi, itu 2 3. Wasyamsi apa artinya? Demi matahari. Terus ada nanti huruf H dan huruf H. Simak. Wadduha. Coba. Wadduha. Huruf H dulu. Wadduha. Coba. Wadduha. Satu lagi, lihat. Ha. Coba. Ha. Kalau ini H, ini H. Wadduha. Coba. Wadduha. Hafal tidak? Coba sekali lagi. Tuh 2 3. Wasyamsi wadduhaha. Kalau wadduhaha dan cahayanya di pagi hari. Wasyamsi demi matahari. Wadduhaha dan sinarnya atau cahayanya, sinarnya di pagi hari. Coba tuh 2 3 ayatnya dulu. Wasyamsi wadduhaha. Sekali lagi. Wasyamsi wadduhaha. Hafal Pak? Coba tuh 2 3 bareng. Sip. Tapi jangan ketukar ya. Wadduha, ha, tidak. Ha dulu baru ha. Oke. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan. Kalau bulan sama matahari lebih besar mana Pak? Matahari ya. Katanya, konon katanya, kata ahli, saya bukan ahli. Kalau matahari itu segede bola basket, bumi itu segede kelereng katanya. Ya, saking besarnya. Tapi kalau dengan bulan bandingannya saya tidak tahu, belum baca. Yang jelas lebih besar matahari. Simak, lihat, saya bikin bulatan lagi tapi lebih kecil. Ke sebelah kiri ya. Wal qamari. Coba ikuti. Wal kadek kamastaka rerencangana. Sebelah kiri. Wal qamari. Coba. Wal qamari. Qamar itu apa? Bulan. Demi bulan. Wal qamari. Lagi. Idza. Coba. Idza. Wal qamari idza. Coba. Wal qamari idza. Hafal? Idza itu sering diterjemahkan apa? Apabila. Wal qamari idza. Lagi. Wal idza. Demi bulan apabila talaha. Coba. Talaha. Lagi. Talaha. Mengiringinya. Apa? Mengiringinya. Talaha itu diterjemahkan mengiringinya. Mengiringi Pak, terang ya. Badai kamana abdi ngiring. Bahasa Sundanya ngiring. Wal qamari idza talaha. Coba. Wal qamari idza talaha. Artinya apa? Demi bulan apabila mengiringinya. Sip.
Ayat 1 masih hafal? Kadek, ayat 2, ayat 1 hilaf deh. Simak, saya baca lengkap. 2 ayat. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Bareng, tuh 2, 3. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Artinya apa? Ayat 1, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya. Para ulama beda pendapat, katanya dhamir ha-nya itu kembali kemana? Banyak tapi yang menyebutkan balik lagi ke matahari. Mengiringinya itu maksudnya mengiringi matahari. Hafal tidak? Siap tambah lagi? Tambah lagi. Siap. Ada yang mau coba dulu? 2 ayat? Ada? Ada tidak? Sip. Sebentar. Masih lama nih azan, masih 5 menit lagi. Tambah lagi. Wan nahari. Coba. Tepuk tangannya. Wan nahari. 3 ketuk ya. Wan nahari. Wan nahari itu apa? Demi siang. Wan nahari idza. Coba. Idza. Kalau berdiri mas saya ini muter. Wan nahari idza. Coba. Wan nahari idza jallaha. Coba lagi. Wan nahari idza jallaha. Serap ah ieu teh maksud nama. Kalau silangan serap ya. Sanes kieu kade. Lagi. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Pakainya ujungnya. Apa artinya? Demi siang apabila menampakkannya. Hafal tidak? Sekali lagi ya. Ayat 3. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Sip. Kelebihan metode ini, dia bisa dibacanya mundur. Bapak sudah berapa puluh tahun hafal surat Al-Ikhlas, bisa nggak dibaca mundur? Gimana? Ngulang susah ya. Kalau ini bisa 3, 2, 1. Tuh 2, 3. Coba ayat 3. Wan nahari idza jallaha. Terus wal qamari idza talaha wasyamsi wa duha. Wah hebat. Bisa Pak? Insyaallah. 3 ayat dari wasyamsi. Tuh 2, 3. Wasyamsi wa duhaha. Terus wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Hafal? Kalau hafal tambah lagi. Tapi butuh pembuktian dulu. 3 ayat sok ditambah lagi 1 ayat. Di fotokopian kan 4 ayat. Cung, siapa yang mau coba 3 ayat? Perwakilan. Ustadz mah tos hafal surat lagi, anu belum hafal. Cung, ada? Sok nggak apa-apa tuh. Sama terjemahnya, Sad. Bunten, Sad. Sok, sama terjemahnya.
Ah, siwaduha dan sinarnya pagi hari. Terus wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Sip. Itu lagi wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Tambah satu lagi. Kan gini tadi, sekarang balikan dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Walaili, coba. Walaili. Walaili itu apa? Demi malam. Walaili idza yaghshaha. Coba. Walaili idza yaghshaha. Tutup matanya apabila menutupinya. Apa? Apabila menutupinya. Demi malam apabila menutupinya. Hafal? Sekali lagi walaili. Walaili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Poek ya. Tuh 2 3 dari ayat 1. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Artinya demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, terus demi siang apabila menampakkannya, kemudian demi malam apabila menutupinya. Mudah-mudahan dengan taunya kita terjemah minimal, apalagi kita baca tafsirnya bisa mentadaburi. Itu bagian dari metode saja. Kade pan ujungnya imaman waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim wasyamsi. Kikian aliran sesat nonde sudah ya teh. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi amal soleh yang mutakabbalan, dan mudah-mudahan Allah pertemukan di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.